Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herdi Hidayatullah dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Agribisnis. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Bu Fevi Nurdiana Widjayanti SPMP, di mana tugasnya adalah webinar AgriTalk Seri 1 tentang pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Materi yang pertama yaitu kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Narasumber yang pertama, Insinyur Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, kebijakan. Pemerintah membuat kebijakan di saat pandemi COVID-19 ini agar dapat memperbaiki bidang pertanian. Yang kedua, implementasi. Penerapan dari kebijakan ini berguna untuk mendukung perekonomian petani agar bisa tetap bertahan di saat pandemik ini berlangsung maupun pasca pandemik. Selanjutnya, ketersediaan dan best practices. Ketahanan pangan sangatlah ditentukan peran petani serta stakeholder yang mengawal sistem produksi dari keterjaminan penyediaan teknologi, sarana produksi, hingga industri lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil. Materi yang kedua, peran organisasi mendorong adaptasi sektor pertanian dalam situasi new normal. Oleh narasumber yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Himpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Guru Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Perekonomian Indonesia mulai lambat. Yang pertama, perekonomian Indonesia pada kuanti 1 2020 hanya 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Perubahan akan lebih rendah pada kuanti 2 2020 dengan pertumbuhan pertanian rendah 0,02% dan pangsa pertanian 12,84%. Pada saat Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno 1945 sampai 1966, sistem perekonomian hanya berasas kekeluargaan dan gotong royong. Pada saat Orde Baru 1, yaitu Presiden Soeharto 1966 sampai 1986, prestasi swasembada beras dan ketimpangan pendapatan dengan dapat datang pada saat bersamaan. Harga minyak bumi dan gas semakin anjlok, sulit dijadikan andalan ekonomi. Selanjutnya, pada saat Orde Baru 2, yaitu Presiden Soeharto 1966 sampai 1998, paradigma sistem agribisnis mengemuka bersamaan dengan strategi pembangunan berkelanjutan KTT Bumi di Rio 1992. Namun, fenomena konglomeratisme dan demokrasi semu mempercepat transmisi krisis ekonomi Asia ke Indonesia dan memperburuk dampaknya ke rumah tangga, sosial, dan politik. Selanjutnya, pada masa transisi Presiden Habibie dan Presiden Wahid, krisis ekonomi terlewati untuk sementara. Penurunan harga kebutuhan perlahan tetapi pasti. Pemikiran ekonomi kelembagaan mulai masuk ke dalam mainstream pembangunan ekonomi. Pada masa era modern atau era revolusi 4.0,
Presiden SBY dan Jokowi pada masa ini dapat mengubah banyak hal, mempermudah banyak urusan, tetapi mempersulit hubungan internasional. Komunikasi ekonomi pertanian dengan peminat bidang lain harus lebih intensif. Selanjutnya, pandemik COVID-19 pemicu krisis pangan. Peringatan FAO, IFRI, dan lain-lain krisis pangan baru. Krisis pangan tidak ditandai lonjakan harga pangan, tetapi karena kontraksi ekonomi. Krisis pangan lebih berupa persoalan akses pangan. Penghasilan tidak memadai untuk membeli pangan pokok dan keperluan lainnya. Materi selanjutnya, strategi pendidikan dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal, oleh narasumber yang ketiga, Endang Rahma Hakim dari Community Relation at Tani Hub Group. Tani Hub merupakan suatu sistem e-komersi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di bidang pertanian pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi dan juga setelah pandemik ini berakhir. Materi selanjutnya, strategi pendidikan pertanian dalam era new normal, oleh narasumber yang keempat, Dr. Evita Soliha Hani MP, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru, new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan harus diterapkan secara ketat dan dalam waktu mendatang. Selanjutnya, strategi perguruan tinggi pertanian. Tridharma PT SDM pendanaan Sarpras sebagai penunjang kemajuan pendidikan saat pandemi COVID-19. Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh 3 komponen utama yang berperan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Selanjutnya, kunci keberhasilan pendidikan yaitu kesadaran mutu, kesadaran kepuasan konsumen, dan kesadaran kompetisi. Pembahasan dari Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS, Direktur Pascasarjana Universitas Jember dan penasehat Perhepi. Pertama, pertanian kita saat ini relatif dengan faktor-faktor produksi dan intensif. Meskipun sangat bervariasi, biaya faktor produksi yang berubah tentu akan sangat mempengaruhi intensitas dan produktivitas. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan risiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, perdagangan, dan pemrosesan, tapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Cara menjaga irama suplai dan demand tetap stabil dan seimbang yaitu mengembangkan kemampuan makanan lokal atau mengganti impor pangan, meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui meningkatkan produktivitas dan diversifikasi komunikasi makanan lokal. Bagaimana menjaga semangat petani? Yang pertama, mengurangi
kerentanan petani akibat COVID-19, baik terkait aspek kesehatan, pengetahuan terkait COVID-19, produksi maupun ekonomi. Membantu melonggarkan distribusi hasil-hasil produksi pertanian. Pemerintah harus hadir dalam aspek distribusi produk dan pelayanan saprotan. Lalu, revitalisasi kelompok pemanfaatan medsos, kembangkan solidaritas sosial di antara pelaku ekonomi pertanian. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.